Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin muslimat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang sahih. Kita masih pada bab takyid wujub zakat, penegasan akan wajibnya zakat wa bayan fadliha wa yata'allaqu biha, penjelasan tentang keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-1217. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 di situ. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat dan zakat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintah. Baik. Siapa yang memerintah beliau? Yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Beliau adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang istimewa dari beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusannya. Baik. Beliau adalah makhluk yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki sifat ketuhanan, artinya yang berhak untuk memerintah dan melarang, yang berhak untuk mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perintah-perintah dan larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Najm 3-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara semaunya. Ya. Akan tadi yang disampaikan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi apa yang diucapkan, yang diperbuat dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka nggak benar kalau ada tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali nggak benar. Beliau ini buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan itu bukanlah sebuah Quran. Memang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan begitu supaya tidak ada tuduhan kepada beliau bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah buatan beliau, karya beliau. Tidak sama sekali. Ya. Satu pintu ilmu yang masih terbuka, yaitu melalui hafalan. Jadi Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan dihafal. Dihafal. Beliau nggak bisa tulis, beliau nggak bisa baca. Nah, ketika wahyu yang pertama turun kepada beliau SAW saat itu berada di gua Hira, ya, Jibril datang kepadanya, Iqra, baca. Mana Nabi Pak, nggak bisa baca sampai 3 kali. Ya. Kemudian dibacakan oleh Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku diperintah. Karena tugas utusan hanya menyampaikan. Tugas utusan itu hanya menyampaikan. Ini nggak bisa kasih tambahan-tambahan, nggak bisa. Tambahan atau melakukan pengurangan. Pas sebagaimana yang diperintah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah dan sosialisasi itu bukan untuk cari pendukung, enggak, sama sekali, bukan untuk cari pendukung. Justru beliau mengingatkan kepada mereka, ya, untuk kebaikan mereka. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak ada paksaan dalam. Karena yang benar sudah jelas, yang salah juga jelas, yang lurus itu jelas, yang menyimpang juga sudah jelas. Tapi Nabi mengatakan, aku diperintah untuk perang, ya, kepada manusia. Modelnya model perang, nggak ada rehatnya, nggak ada santainya, terus dakwah sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian wa yuqimus shalah. Setelah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan salat. Karena yang tidak sholat tetap terus diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan terus. Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Anda harus sholat. Itu kewajibannya. Ya, nggak bisa dikasih toleransi sama sekali. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun sholat tetap wajib. Ya, setelah bersyahadat ya sholat. Kondisi genting itu kondisi perang yang sesungguhnya, misalnya masuk waktu sholat tetap sholat. Ini sholat itu nggak bisa ditawar-tawar tuh sama waktu ya. Yang sholat sunnah ya itu anjuran sifat waktu nggak bisa ditawar. Satu aja nggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, yang meninggalkannya dia kafir.
Enggak sholat kan? Rasulullah yang bilang. Maka orang yang mengatakan dirinya muslim, saya muslim, ya harus sholat waktu. Itu yang nggak bisa ditawar. Bahkan kondisi genting, kondisi nggak normal pun tetap harus sholat. Sampai-sampai Nabi mengatakan salli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa berdiri normal, karena sakit misalnya, sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa juga, fa in tastati' fa 'ala janb, maka sholatlah dengan berbaring miring. Fa in tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa juga berbaring miring karena masih pusing jasanya, fa mustalqiyan, terlentang. Jadi yang ada toleransinya itu pada teknis pelaksanaan, tapi prinsip itu nggak bisa dikurang-kurang. Kewajiban sholat itu prinsip bagi seorang muslim, tapi teknisnya disesuaikan dengan kondisi, gitu. Kalau memang kondisinya nggak memungkinkan untuk normal dalam melaksanakannya, ada rukhsah dan keringanan di situ. Tapi prinsip tidak bisa digabungkan. Seorang muslim dia kudu sholat. Maka kalau ada orang mengatakan saya muslim tapi nggak sholat, dipertanyakan keislaman. Karena itu sudah melekat. Sholat, seorang muslim yang kudu sholat, nggak bisa ditawar. Sama. Sampai-sampai Nabi mengatakan nggak sholat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Ini dalilnya. Aku perang, aku diperintah perang dengan manusia, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka dirikan sholat. Yang ketiga, wa yu'tus zakah, dan mereka bayar zakat. Baik, kalau nggak bayar zakat diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan terus. Baik. Jadi syahadat la ilaha illallah, sholat, kemudian zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka mengerjakan ketiga hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka terjaga darimu, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak al-Islam. Jadi artinya mereka muslim. Muslim itu bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, muslim. Ya. Dan terjaga darahnya sebagai muslim, nggak boleh ditumpahkan. Penumpahan darah itu baik itu luka yang menyebabkan kematian atau yang tidak menyebabkan kematian. Nggak boleh muslim itu dilukai, udah sampai darahnya keluar, nggak boleh, haram hukum. Mukul gitu, nggak boleh, mukul aja nggak boleh. Kata Rasulullah, la tadribul muslimin, jangan kalian pukul muslim. Lagi berantem kecuali kalau di Saudi sana berantem nih. Mana ada yang berani mukul? Nggak ada yang berani. Tapi mereka menawarkan untuk dipukul, pukul saya, nggak ada yang mau. Gitu, kena kisos nanti. Hukum balas. Kalau nggak kisos ya akan kena denda. Dendanya antara 4.000 riyal, lumayan 12 juta. Pukul aku. Makanya tawarin pukul saya. Nggak ada. Karena muslim nggak boleh dipukul. Apalagi sampai tumpah darahnya. Walaupun tumpahnya darah itu nggak menyebabkan kematian. Karena Rasulullah mengatakan begitu, asal minni dima'ahum, terjaga dari darah dan harta mereka. Harta seorang muslim nggak boleh diambil, ya, kecuali dengan cara yang benar. Kita boleh mengambil harta seorang muslim dengan cara yang benar, seperti jual beli. Kita mengambil harta mereka, tapi dengan cara yang halal, dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya merampok, ya, mengambil tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, haram hukumnya. Korupsi termasuk di dalamnya. Subhanallah. Apalagi kalau yang dikorupsi itu uang rakyat banyak banget tuh. Serem tuh. Satu orang aja dilarang, yang lagi berjuta-juta orang. La ilaha illallah. Jadi kalau muslim sampai-sampai Nabi SAW mengatakan inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum. Sungguhnya darah, harta dan kehormatan muslim itu suci. Haram untuk saling dilanggar. Satu sama yang lain. Kahurmati yaumikum hada. Kesuciannya sama seperti sucinya hari kalian ini.
yaitu bulan-bulan atau hari-hari haji. Karena ini diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berhaji wada, haji perpisahan karena setelah beliau haji itu beliau wafat. Gak lama, beberapa bulan beliau wafat. Bulan Dzulhijjah masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat tahun 11 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa harta, ya, darah dan kehormatan muslim suci. Sucinya sama seperti sucinya hari kalian ini. Ya, fi syahrikum hada, sama seperti bulan kalian ini, itu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan suci. Wa fi baladikum hada, sucinya kalian sama seperti sucinya tanah suci ini, yaitu Mekah. Di seorang tersebut muslim itu terhormat. Apapun statusnya, maka haram untuk melanggar darahnya, melanggar kehormatannya, caci maki dia, haram sampai menumpahkan darahnya, mengambil harta, haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Nilai-nilai seperti ini luar biasa, indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.